إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kitab Tahdhib Sirah Ibn Hisham sampai pada ucapan al-musannif Dzikrul Kadzabin. Dzikru al-Kadzabin, sebutan tentang para pendusta yang mengaku nabi. Musailamah al-Hanafi wal Aswad al-Anasi. Ada dua tokoh yang mengaku nabi, dua kadzab, pendusta. Yang satu dari Yamamah, yang satu dari Sana'a. Yang dari Yamamah, dari Banu Hanifah, adalah Musailamah al-Hanafi. Sedangkan yang dari Sana'a adalah Aswad al-Anasi. Berkata Ibnu Ishaq rahimahullah, wa qad kana takallam fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kaddaban, dan telah terjadi dua orang berbicara, yaitu dua orang pendusta yang mengaku nabi. Musailamah ibn Habib al-Kadzab bil Yamamah. Yang pertama Musailamah ibn Habib al-Kadzab, sang pendusta, dia Yamamah dari suku Bani Hanifah. Yang kedua Aswad ibn Ka'ab al-Anasi di Sana'a. Sudah pernah kita singgung beberapa bab yang lalu bahwa Musailamah al-Kadzab pernah ikut rombongan yang masuk Islam setelah Fathu Mekah, rombongan dari Yamamah. Dan dia bukan apa-apa, diletakkan sebagai penjaga binatang-binatang ternak mereka atau penjaga kendaraan-kendaraan mereka dan bekal-bekal mereka. Mereka menghadap pada Rasulullah SAW, menyatakan keislamannya dan menyatakan bahwa ada seorang lagi yang kami tinggalkan di perbekalan kami, di kendaraan-kendaraan kami yang bersama Musailamah. Ya, ini tidak dianggap, diremehkan.
Rasulullah SAW menasihati mereka bahwa belum tentu yang dijaga atau yang ditugaskan untuk menjaga itu lebih rendah dari kalian. Maksudnya jangan menghinakan orang yang demikian. Walaupun dia menjadi penjaga unta-unta kalian, tapi bisa jadi lebih mulia dari kalian. Ternyata barakallahu fikum, kalimat Rasulullah SAW yang didengar oleh Musailamah justru membuat GR Musailamah. Gede rasa. Wah, berarti saya dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Apakah kalian gak dengar bahwa yang disuruh menjaga itu bukan berarti orang yang paling rendah di antara kalian. Maksudnya kan aku orang mulia. Mulai muncul kesombongannya sampai kemudian mengaku dirinya sebagai Rasul, sebagai Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min al-kibr. An Abi Sa'id al-Khudri, diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yakhtubun nas ala minbarihi. Kata Abu Sa'id al-Khudri, aku mendengar Rasulullah SAW berkhutbah di atas mimbarnya, berbicara pada manusia. Di antara ucapannya, ayyuhan nas, inni qad ra'aitu lailatul qadr, thumma unsituha. Wahai manusia, sesungguhnya aku melihat malam Lailatul Qadar, tetapi kemudian aku dilupakan. Wa ra'aitu fi dira'ai siwaraini min dahab, dan aku melihat di tanganku ada 2 gelang emas, dan aku tidak suka karena memang emas haram bagi laki-laki. Maka Rasulullah SAW ketika bermimpi di tangannya ada gelang emas, 2 gelang emas, Rasulullah SAW tidak suka, benci. Fanafakhtuhuma fatara, maka aku tiup keduanya dan terbanglah keduanya, 2 gelang emas tadi. Fa'awaltuhuma hadainil kadzabain, ternyata takwilnya, aku takwilkan mimpiku itu adalah 2 pendusta yang ingin melekat pada diriku. 2 pendusta yang mengaku nabi, 2 pendusta, yang satu dari Yamamah, yang satu dari Sana'a. Sahibul Yaman wa sahibul Yamamah. Wa haddatsani man la attahim an Abi Hurairah. Kata Ibnu Ishaq, dan sampai kepadaku dari orang yang aku tidak tuduh dia, mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, annahu qala, bahwa dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la taqumu as-sa'ah hatta yakhruja 30 dajjalan, enggak akan datang hari kiamat hingga muncul 30 pendusta, kulluhum yad'in nubuwah, semuanya mengaku nabi. Dalam lafaz lain disebutkan, la taqumus sa'ah hatta yakhruj dajjalun 30. Tidak akan datang hari kiamat sampai munculnya 30 pendusta yang semuanya mengaku nabi. Sudah berapa para pengaku-pengaku nabi? Sampai pada Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani, sudah sekian puluh pendusta, atau sudah sekian banyak pendusta, dan gak akan datang hari kiamat hingga genap jumlahnya 30 pendusta, semuanya mengaku nabi, mengaku rasul. Khurujul umara wal ummal ala sadaqat. Berikutnya dikisahkan tentang keluarnya utusan-utusan para amir, petugas-petugas pengambil zakat. Wa qala rahimahullah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qad ba'atha umara'ahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutus amir-amirnya, petugas-petugasnya
untuk mengambil zakat. Ila kulli ma awta'al Islam min buldan. Mengambil zakat dari semua negeri-negeri yang sudah diduduki oleh kaum muslimin. Faba'atha al-Muhajir ibn Abi Umayyah. Diutuslah Muhajir ibn Abi Umayyah ibn al-Mughirah ke Sana'a untuk mengambil zakat. Ada siapa di sana? Ada al-Kadzdzab yang bernama Aswad al-Anasi, Aswad ibn Ka'ab al-Anasi. Fa kharaja alaihi al-Anasi, maka muncullah al-Anasi menentangnya. Wa huwa biha, karena dia ada di sana, di Sana'a. Maka utusan pertama yang bernama Muhajir ibn Umayyah menghadapi al-Anasi. Yang kedua, Ziyad ibn Labid. Ba'atha Ziyad ibn Labid akha Bani Bayadah, seseorang dari suku Bani Bayadah dari kalangan Ansar, diutus ke Hadramut ala sadaqatiha, untuk mengambil sedekah mereka. Wa ba'atha Adi ibn Hatim ala Tay, dan mengutus Adi ibn Hatim menuju Bani Tay, suku Bani Tay, untuk mengambil sedekah mereka dan membagikannya kepada mereka. Dan kebetulan Adi bin Hatim dari suku Bani Tay, mereka diutus oleh Rasulullah SAW, adalah seorang dari kaumnya sendiri. Seorang dari kaumnya sendiri. Wa ala Bani Asad, dan diutus menuju suku Bani Asad, diutus Malik ibn Nuwairah, ada sadaqat. Afwan, Adi bin Hatim diutus ke Bani Tay dan juga Bani Asad, begitu. Sedangkan Malik ibn Nuwairah diutus untuk mengambil sedekahnya Bani Hamzalah. Wa farraqa sadaqata Bani Sa'ad, sedangkan Bani Sa'ad dibagi dua. Ala rajulain, atas dua orang dari mereka. Diutus untuk mengambil zakat sebagian mereka Zabarqan ibn Badr, atas sebagian mereka. Wa Qais ibn Asim ala nahiyah, sebagian yang lain. Wa kana qad ba'atha al-Ala ibn al-Hadrami ala al-Bahrain, dan Nabi mengutus pula seseorang yang bernama Ala ibn al-Hadrami ke Bahrain untuk mengambil zakat mereka. Wa ba'atha Ali ibn Abi Talib, dan Ali ibn Abi Talib diutus radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ali ibn Abi Talib diutus kepada Najran, penduduk negeri Najran, liyajma' sadaqatahum, untuk mengumpulkan sedekah mereka. Wa yaqdamu ala jizyatihim, dan juga untuk mengambil jizyah mereka. Apa perbedaannya sedekah dengan jizyah? Sedekah dari kaum muslimin, sedangkan jizyah dari orang-orang kafir. Perbedaan kedua, bahwa sedekah diambil dari orang-orang kaya saja, sedangkan jizyah dari seluruh orang kafir setiap kepala. Setiap kepala. Barang siapa tidak memiliki harta, maka hendaklah dia menyerahkan apa yang dia miliki. Barakallahu fikum. Perbedaan berikutnya, bahwa batasan zakat adalah di atas nisab, dan juga sudah lewat 12 bulan. Berarti tidak seluruh kaum muslimin terkena zakat. Berbeda dengan orang-orang kafir. Yang keempat, yang berikutnya, bahwasanya kalau zakat diambil, lihat riwayat-riwayat ini, diutus untuk diambil, maka petugas zakat datang ke peternakan kaum muslimin, datang ke rumah-rumah kaum muslimin, datang ke perusahaan kaum muslimin untuk menghitung dan mengaudit dan dilihat. Kalau lebih dari nisab dan sudah 12 bulan, keluarkan zakatnya. Berbeda
dengan jizyah. Jizyah hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Hingga mereka membayarkan jizyahnya dalam keadaan rendah. Sehingga mereka harus mendatangi petugas dan memberikan. Kalaupun orang kafir ini kaya, nggak boleh nyuruh anak buahnya, nggak boleh. Nggak boleh nyuruh pegawainya itu kasihkan ke muslimin apa ke penguasa, nggak boleh. Datang sendiri dia dengan badan kepalanya dan kemudian serahkan, ini jizya saya. Kalau harus antri, ya antri. Ini barakallahu fikum makna saghirun. Hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Dalam keadaan mereka direndahkan. Tetapi tentunya orang-orang kafir dhimmi yang di bawah kekuasaan kaum muslimin tidak diganggu. Tidak boleh dihalangi apa yang mereka perbuat di rumah-rumah mereka. Mereka mau beribadah di rumah mereka atau di gereja-gereja mereka tidak boleh diganggu. Tetapi kalau di luar itu maka dilarang. Tapi kalau di rumahnya, di tempat ibadahnya dibiarkan. Ini barakallahu fikum kaum muslimin ketika menguasai orang-orang kafir tidak berbuat zalim pada mereka. Qala kitab Musailamah ila Rasulullah SAW. Pembahasan berikutnya tentang suratnya Musailamah. Musailamah al-Kadzdzab, sang pendusta yang mengaku nabi, menulis surat. Lancang, merasa diri sebagai rasul, kemudian menulis surat kepada Rasulullah SAW. Wa qad kana Musailamah ibn Habib qad kataba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwasanya Musailamah ibn Habib al-Kadzdzab telah menulis surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Suratnya berbunyi, min Musailamah Rasulillah ila Muhammadin Rasulillah. Dari Musailamah Rasulullah kepada Muhammad Rasulullah. Astagfirullah. Menamakan dirinya Rasulullah dan mensejajarkannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala salamun alaik. Semoga keselamatan atasmu. Amma ba'd fa inni qad usyriktu fil amri ma'ak. Sungguh aku telah disertakan bersamamu dalam urusan ini. Wa inna lana nisfal ardi wa li Quraisyin nisfal ardi. Dan bahwasanya bagiku separuh bumi dan bagimu separuh bumi yang lain. Masya Allah. Betapa dustanya. Merasa diri mendapatkan wahyu dari Allah dan mendapatkan separuh dari bumi ini untuk dikuasai dia. Walakinna Quraisyan qaumun ya'tadun. Tetapi Quraisy adalah kaum yang melampaui batas. Faqadima alaihi rasulani bihadzal kitab. Surat itu dibawa karena dulu nggak ada tukang pos, juga nggak ada bentuk-bentuk surat elektronik, sehingga surat tadi dibawa oleh dua utusan. Faqadima alaihi rasulan bihadzal kitab. Maka datanglah dua utusan tadi dengan kitab tersebut, dengan surat tersebut. Qala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq, "Fahaddatsani syaikhun min Ashaj atau min Asja'." Berkata seseorang dari kalangan suku Asja' yang berarti nisbahnya adalah Al-Asja'i, dari Salamah ibn Nu'aim ibn Mas'ud Al-Asja'i, dari ayahnya Nu'aim. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW berkata kepada dua orang tadi, dua utusan tadi yang membawa surat tadi, "Fama taqulani antuma?" Apa yang kamu mau katakan? Qala, keduanya berkata, "Naqulu kama qala." Lihat setelah dibaca suratnya dari Musailamah utusan Allah kepada Muhammad utusan Allah, dan bahwasanya Allah telah menjadikan aku partnermu bersama-sama dalam urusan dakwah, separuh untukmu, separuh untukku. Nabi ngetes, ini dua orang sepakat enggak dengan surat ini? Fama taqulani antuma? Kamu berdua sepakat dengan ini? Bagaimana pendapat kamu berdua? Percaya bahwa dia Rasul? Ternyata dua orang ini berkata, "Naqulu kama qala."
kami pun berkata seperti dia katakan. Subhanallah. Dipercaya. Al-Kadzdzab Musailamah, pendusta besar yang dustanya sangat terlihat. Sangat terlihat. Maka sungguh betapa bodohnya orang-orang yang percaya dengan Musailamah. Fama taqulani antuma, bagaimana kamu berdua percaya dengan ini? Dengan ucapan Musailamah? Dia menjawab, iya, aku pun mengatakan seperti dia katakan. Kami pun mengatakan seperti apa yang dia katakan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ama wallahi laula anna ar-rusul la tuqtal la darabtu a'naqakuma. Sungguh ketahuilah, kalau saja bukan karena utusan tidak boleh dibunuh, aku akan bunuh kamu berdua. Hadis sahih, hadis ma'ruf yang dibahas oleh para ulama untuk menunjukkan bahwa kaum muslimin walaupun benci pada orang-orang kafir, tetapi kalau dia menjadi utusan tidak boleh dibunuh. Rasulullah SAW betapa bencinya dengan orang ini yang menyatakan bahwa kami adalah rasul seperti kamu, kita bagi wilayah. Astagfirullah. Tetapi Rasulullah SAW tidak membunuhnya dan berkata dalam riwayat lain, dalam lafaz lain dengan kalimat, kalau saja bukan karena dilarang utusan, atau dengan kalimat yang ditulis di sini, ama wallahi law anna ar-rusul la tuqtal, kalau saja utusan tidak boleh dibunuh, atau bukan karena utusan tidak boleh dibunuh, aku akan bunuh kamu berdua. Dalam riwayat lain dikatakan, adapun aku mengingkarinya, adapun aku tidak percaya dengannya, dan sungguh kalau boleh membunuh tamu, laqataltukuma, akan aku bunuh kamu berdua. Dibunuh apa enggak dibunuh? Tidak dibunuh. Demikianlah Islam ini memiliki hikmah, memiliki kebijakan, memiliki sesuatu yang penuh hikmah. Kalau utusan tidak boleh dibunuh, walaupun kita benci, walaupun kita jengkel, walaupun nantinya berperang dengan mereka, tetapi tidak konyol, tidak pengecut. Ini kan lemah, dua orang ini di tengah-tengah kaum muslimin ada dua orang kafir, mau dibunuh gampang sekali. Tetapi bukan itu ajaran Islam. Islam mengajarkan untuk tidak boleh membunuh tamu, walaupun tamu tadi tujuannya jelek, iya kan? Tujuannya ingin mendustakan Rasulullah dan ingin berkata bahwa aku Rasul, kita bagi wilayah. Wallahi layak dibunuh. Tetapi karena tamu, Nabi tidak membunuhnya dan membiarkan dia pergi. Tetapi Rasulullah SAW memerintahkan perangi mereka. Ini barakallahu fikum yang namanya jihad. Melawan orang-orang kafir, penentang Allah, penentang Rasulnya, para kadzabun, para pendusta. Tetapi dengan gentle, bukan dengan pengecut. Kembali kepada kitab. Tsumma kataba ila Musailamah. Kemudian Nabi pun menulis surat kepada Musailamah. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ila Musailamah al-Kadzdzab. Lihat suratnya. Dari Muhammad Rasulullah kepada Musailamah sang pendusta. Assalamu ala man ittaba'al huda. Semoga keselamatan atas orang yang memberikan petunjuk. Rasulullah tidak menyatakan assalamualaikum karena dia kafir. Rasulullah mengatakan assalamu ala man ittaba'al huda. Semoga keselamatan bagi mereka yang mau mengikuti hidayah. Amma ba'd fa innal arda lillahi yurithuha man yasha min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Suratnya ringkas saja, pendek saja, yaitu dengan kalimat amma ba'd, ketahuilah sesungguhnya bumi ini milik Allah. Allah akan berikan kepada siapapun yang dikehendakinya, dan akibat yang baik untuk orang yang bertakwa. Titik. Masya Allah. Ringkas, tapi maknanya yang terkandung di dalamnya sangat luas. Seakan-akan berkata kepada Musailamah, ya Musailamah, urusan kenabian, urusan kerasulan bukan urusan bagi wilayah, bukan urusan kekuasaan, bukan urusan rebutan kekuasaan, bukan. Bumi milik Allah, Allah akan berikan kepada siapa yang dikehendaki. Yani Musailamah
sudah salah memahami nubuwah, sudah salah memahami kenabian. Bahwasanya kamu nabi, saya juga nabi. Mari kita bagi wilayah kekuasaan. Ini daerah kekuasaan saya, ini daerah kekuasaan kamu. Ini bukan urusan kekuasaan. Kalau saja Romawi dan Persia masuk Islam, dibiarkan mereka dengan penguasanya. Iya kan? Tidak diganggu kan? Dibiarkan mereka dengan penguasa mereka. Kalau saja mereka masuk Islam seluruhnya, ngapain? Maka agama ini bukan penjajah, agama ini bukan untuk rebutan kekuasaan. Agama ini bukan urusan politik untuk merebut kekuasaan. Agama ini menasihati seluruh manusia untuk beribadah kepada Allah dan jangan beribadah pada yang lain. Untuk beribadah kepada Allah dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Titik. Kamu sebagai hakim atau mahkum, kamu sebagai rakyat ataupun kamu sebagai penguasa, kamu sebagai aparat ataupun kamu sebagai rakyat biasa, kamu sebagai pedagang, kamu sebagai pegawai, kamu sebagai apapun, pegang agama Allah, beribadahlah kepada Allah dan jangan beribadah pada yang lain. Selesai. Itu dakwah. Maka jawabannya ringkas. Surat dari Nabi Rasulullah SAW kepada sang pendusta Musailamah, bahwa bumi itu milik Allah. Allah akan serahkan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan akibat yang baik untuk orang yang takwa. Maka bertakwalah pada Allah Ta'ala. Selesai. Ini isi suratnya. Wadhalika fi akhiri sanata ashrin. Dan ini di akhir tahun ke-10 Hijriah. Intah. Naktafi bihadal qadar. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma hamdaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.